Waktu kita dengar kata puasa, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal nahan lapar sama haus, kan? Tapi coba deh pikirin ini. Gimana kalau puasa itu sebenarnya bukan soal perut, tapi soal pikiran? Gimana kalau ini tuh semacam gym pribadi buat ngelatih salah satu otot kita yang paling kuat, yaitu tekad? Kedengarannya agak aneh ya, perut kosong tapi hidupnya malah jadi lebih penuh. Tapi percaya deh, ini dia inti dari semua yang mau kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana sih tindakan sederhana menahan diri ini, ternyata bisa ngebuka potensi luar biasa dalam diri kita. Ini soal ngubah cara kita mikir, ngerasa, bahkan cara kita berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Oke, mari kita mulai dari langkah yang paling penting. Kita definisikan ulang apa itu puasa. Coba deh, untuk beberapa menit ke depan, lupain dulu soal nggak makan dan minum. Anggap aja puasa itu kayak sebuah sesi latihan. Bukan latihan fisik ya, tapi latihan buat otot mental kita, yaitu kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, ini dia, fondasi dari semua perubahan yang bakal kita bahas nanti. Terus, gimana cara kerjanya latihan ini di dalam diri kita? Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, latihan di dalam diri. Disinilah momen di mana puasa, secara diam-diam, mulai ngebentuk 3 pilar karakter kita yang paling dasar. Pengendalian diri, empati, dan kejernihan pikiran. Ini dia nih konsep kuncinya. Dan ini menarik banget. Coba bayangin, kalau kita bisa naklukin salah satu dorongan paling dasar manusia, yaitu rasa lapar, itu artinya kita lagi ngebangun kekuatan mental yang luar biasa. Puasa itu secara efektif menciptakan apa yang kita sebut jeda strategis, sebuah ruang kecil di antara keinginan dan tindakan. Dan di dalam ruang jeda itulah kekuatan kita yang sebenarnya ada. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Misalnya ada yang bikin kamu marah di jalan. Reaksi pertama kan biasanya langsung emosi, ya kan? Tapi karena kamu udah ngelatih otot jeda ini pas nahan lapar, sesuatu yang beda terjadi. Otot mental itu langsung aktif. Kamu berhenti sejenak dan boom, di sanalah momennya. Di jeda singkat itu, kamu jadi punya pilihan buat merespons dengan lebih bijak. Itulah kekuatan sejati. Dan ini bukan cuma soal kontrol diri loh, ada 2 pergeseran batin lain yang terjadi, dan ini dalam banget. Yang pertama itu detoksifikasi ego. Rasa lapar itu kan kayak pengingat yang rendah hati ya, rasanya itu bisa ngeruntuhin kesombongan kita. Terus yang kedua, kita ngebangun empati yang nyata. Kita nggak lagi cuma tahu ada orang yang kelaparan, tapi kita benar-benar ngerasain sedikit dari apa yang mereka alami. Dari situlah kepedulian yang tulus lain. Terus ada bonus lain yang menarik nih dari sisi biologis. Coba deh pikirin, pas tubuh kita nggak terus-terusan kerja keras nyerna makanan, energinya lari kemana? Sebagian besar dialihin ke otak. Hasilnya, pikiran jadi lebih jernih, fokus lebih tajam, dan tiba-tiba kita kayak punya ruang buat benar-benar ngelihat diri kita sendiri, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling praktis. Anggap aja ini semacam peta jalan kita. Untuk ucapan, latih jeda sebelum ngomong. Untuk emosi, ingat kalau napas itu rem darurat kita. Dan secara sosial, coba deh targetin 1 kebaikan kecil setiap hari. Ini cara kita ngubah semua teori ini jadi aksi yang nyata. Kutipan ini tuh ngerangkum semuanya dengan indah banget. Puasa itu bukan hukuman, tapi sebuah perisai. Perisai yang lindungin kita dari perilaku impulsif kita sendiri, dari kata-kata kasar dan emosi yang nggak terkendali. Ini adalah benteng pertahanan karakter kita. Sesi latihan di laboratorium puasa udah selesai, tapi ujian sesungguhnya baru aja dimulai sekarang. Pertanyaannya, gimana caranya kita bawa semua kekuatan baru ini ke dunia nyata? Yuk kita lihat. Logikanya sebenarnya simpel banget tapi luar biasa kuat. Kalau kamu bisa nahan amarah di level tersulit, pas lagi lapar dan capek, coba bayangin betapa jauh lebih gampangnya ngendaliin diri pas kamu lagi kenyang dan bertenaga. Kekuatan yang kamu tempa di saat sulit, itu bakal jadi superpower kamu di hari-hari biasa. Terus gimana cara nyatuin ini ke dalam hidup? 3 langkah praktis. Pertama, pas dikritik, ambil jeda dulu. Kedua, latih ego kita. Sadari kalau kedamaian itu lebih penting daripada menang debat. Dan ketiga, lanjutin disiplin makan secara sadar. Jangan biarin nafsu makan balik jadi bos lagi. Kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas kebiasaan Anda. Puasa membuka pintunya, tetapi disiplin harianlah yang membuat Anda melaluinya. Puasa itu ngasih kita kesempatan, sebuah pembukaan. Tapi buat benar-benar ngubah hidup kita, kita perlu disiplin harian buat jalan ngelewatin pintu itu setiap hari. Ini soal ngebangun kebiasaan, bukan cuma pengalaman sesaat. Oke, kita udah ngobrol banyak soal pengembangan diri. Tapi mungkin ada pertanyaan besar, buat apa sih semua ini? Nah, bagian terakhir ini, buat saya pribadi, adalah yang paling kuat. Ini tentang tujuan akhir dari semua latihan ini. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat jadi sumber kebaikan bagi orang lain.
Dan inilah poin krusialnya. Tujuan kita jadi lebih baik itu bukan buat diri kita sendiri. Puncak dari semua pengembangan diri adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ukuran kekuatan sejati kita itu bukan apa yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa ngangkat orang lain. Dan untuk melihat gimana ini bekerja di dunia nyata, nggak ada contoh yang lebih kuat dari kisah Sulaiman Al-Rajihi. Kita mungkin kenal dia sebagai pendiri bank raksasa, tapi perjalanannya itu dimulai dari titik nol, dari kemiskinan. Kisahnya adalah bukti hidup gimana satu tindakan kebaikan bisa ngubah segalanya. Coba deh bayangin adegan ini. Al-Rajih pas masih kecil, pengen banget ikut karya wisata sekolah tapi nggak punya uang. Gurunya ngelihat kesedihan di matanya, dan tanpa pikir panjang, ngasih uang yang dia butuhin. Buat sang guru itu mungkin tindakan kecil, tapi buat anak itu adalah segalanya. Dan disinilah ceritanya jadi luar biasa. Puluhan tahun kemudian, Al-Rajih udah jadi salah satu orang terkaya, tapi dia nggak pernah lupa. Dia nyari gurunya yang udah tua, yang mungkin udah lupa sama kejadian itu, dan ngebalas kebaikan 30 rial itu dengan sebuah rumah baru yang lengkap. Sebuah bukti kalau kebaikan kecil itu nggak pernah sia-sia. Jadi, kenapa cerita kayak gini penting banget? Karena harapan itu menular. Kisah kayak gini nyebarin energi positif, dan jadi pengingat bahwa di tengah semua kebisingan negatif, kebaikan itu nyata dan kuat. Dan yang paling penting, kisah ini jadi teladan, sebuah cetak biru buat kita semua. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat kamu. Kita nggak perlu jadi miliarder buat berbuat baik. Kebaikan sejati itu dimulai dari hal-hal kecil, persis kayak yang dilakuin guru Al-Raji. Pertanyaannya sederhana. Tindakan kebaikan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini?